Dalam dunia kerja modern, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau modal, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia. Dalam kajian psikologi industri dan organisasi, manusia dipandang sebagai faktor utama yang menentukan efektivitas kerja, budaya organisasi, dan etika kerja. Namun, tantangan besar yang masih sering muncul adalah korupsi dalam dunia kerja yang merusak sistem dan menurunkan kesejahteraan pekerja. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering melihat berita mengenai rendahnya kesejahteraan pekerja di Indonesia, mulai dari upaya yang tidak sesuai beban kerja, ketidakpastian kontrak, hingga minimnya jaminan sosial. Fenomena ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah psikologis dan organisasi. Dalam perspektif psikologi industri dan organisasi, kondisi ini dapat memicu stres kerja yang tinggi, menurunnya motivasi dan loyalitas, bahkan munculnya perilaku yang tidak etis, seperti kecurangan atau korupsi kecil di tempat kerja. Tapi harus dilihat dari sisi yang lain ya. Di sini dimensinya banyak, yang dimana kita coba bicarakan, kita diskusikan, dengan mana kita juga tadi ada 2+1 adalah roadmapnya ke depan, bagaimana menyamakan itu. Tapi yang utamanya adalah bagaimana untuk jangka pendek ini, apa nih goalpostnya supaya bisa kita laksanakan. Akibatnya, produktivitas menurun dan lingkungan kerja yang menjadi tidak sehat. Upah minimum provinsi yang mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, sehingga upah minimum pada 2022 kecil dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang menyulitkan warga. Saat ini, harga sembako juga tengah naik, merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Komoditas yang naik diantaranya mulai dari bawang, ayam potong, hingga minyak goreng dan telur. Kenaikan harga membuat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mendapat banyak keluhan dari masyarakat. I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease, like finishing this melody. This feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me. Now coming with the symphonies and take a shot at anything. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, saya Aisyah Romatika Revanda dengan NIM 2510458. Saya dari Prodi Psikologi dari Universitas Sunan Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana psikologi industri dan organisasi berperan strategis dalam membangun atau membentuk SDM yang profesional, memperkuat integritas, dan membangun sistem kerja yang transparan. Mari kita simak pembahasannya lebih mendalam. Dalam perspektif psikologi industri dan organisasi, korupsi dapat dipahami sebagai perilaku kerja yang tidak etis atau counterproductive work behavior. Bentuknya antara lain penyalahgunaan wewenang, nepotisme dalam promosi jabatan, manipulasi data kerja, suap dalam rekrutmen. BIO menjelaskan bahwa perilaku ini bisa muncul karena lemahnya kontrol organisasi, budaya kerja yang tidak sehat, tekanan kerja, kurangnya integritas individu. Jika dibiarkan, hal ini akan menurunkan motivasi kerja dan menciptakan ketidakadilan organisasi. Sebanyak 559 kantor pengelolaan keuangan negara di Flores Timur diaudit secara massal. Hasilnya satu desa tersandung kasus korupsi dan puluhan kantor dinas ditemukan praktik maladministrasi. Ratusan kepala desa dan perangkatnya serta ratusan kantor pengelola keuangan negara di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur diaudit oleh Inspektorat Daerah setempat. Total sebanyak 559 kantor pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari 229 desa, 21 kelurahan, 19 kecamatan, 21 puskesmas, 375 sekolah TK hingga SMP, dan 15 kantor dinas di Kabupaten Flores Timur diaudit. Proses audit berlangsung sejak 18 Desember hingga 30 Desember 2024. Kepala Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, Antonius Lebiraya, mengatakan dari hasil audit massal ini, satu desa ditemukan penyalahgunaan desa atau dugaan korupsi hingga ratusan juta rupiah. Sementara puluhan desa lainnya serta puluhan kantor dinas ditemukan praktik maladministrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.
Psikologi industri dan organisasi ibarat kompas yang membantu perusahaan mencari dan mengelola orang-orang yang jujur dan ahli di bidangnya. Bukan cuma soal kerja cepat, tapi soal kerja benar. Semuanya dimulai dari penerimaan karyawan dengan ilmu psikologi. Perusahaan tidak lagi pilih kasih atau hanya menerima orang dalam. Mereka pakai tes yang adil untuk melihat kemampuan asli seseorang. Jadi, sejak awal, orang yang masuk memang orang yang punya mental profesional dan jujur. Bukan yang cuma modal koneksi. Setelah masuk, peran PIO lanjut ke pelatihan dan penilaian. Karyawan dididik bukan cuma supaya pintar, tapi supaya punya etika. Cara penilaian kerjanya pun dibuat transparan pakai data yang jelas. Kalau sistemnya adil, orang jadi malas buat curang atau korupsi karena mereka tahu semua prestasi dihargai dengan jujur. Akhirnya terciptalah suasana kantor yang sehat, bersih, dan jauh dari budaya asal bapak senang, yang otomatis menutup pintu buat perilaku korupsi. Seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK? Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Beralih ke aspek yang sangat krusial, yaitu kesejahteraan pekerja. Dalam kacamata psikologi industri dan organisasi, kesejahteraan itu dimensi yang sangat luas. Kita tidak hanya bicara soal nominal gaji yang masuk ke rekening tiap bulan. Kesejahteraan sejati mencakup keadilan organisasional. Artinya setiap karyawan merasa dihargai saat ada promosi jabatan yang transparan, lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental, serta kesempatan berkembang yang sama bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang. Lalu, apa hubungannya dengan korupsi? Korupsi dalam sebuah instansi adalah racun bagi kesejahteraan. Ketika praktek suap atau nepotisme terjadi, akan muncul ketidakadilan psikologis. Karyawan yang berprestasi akan merasa usahanya sia-sia karena orang dalam lebih diuntungkan. Dampaknya sangat nyata, stres kerja meningkat, demotivasi massal, hingga penurunan produktivitas secara drastis. Organisasi yang korup tidak akan pernah bisa menciptakan lingkungan kerja yang bahagia. Tentu, perubahan tidak bisa hanya dibebankan pada pundak individu. Kita butuh sistem yang kuat. Di Indonesia, kita mengenal Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK, sebagai garda terdepan penegakan hukum. Namun, dari sudut pandang PIO, pencegahan yang paling efektif justru dimulai dari dalam rumah kita sendiri, yaitu membangun sistem manajemen SDM yang sehat. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat, hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Ada 3 pilar utama yang bisa kita terapkan. Yang pertama, seleksi kerja berbasis psikologi. Kita harus memastikan individu yang masuk bukan hanya kompeten secara teknis, tapi juga memiliki integritas dan kompas moral yang kuat. Yang kedua, penguatan etika organisasi. Nilai-nilai kejujuran tidak boleh hanya jadi pajangan di dinding, tapi harus diinternalisasi melalui pelatihan dan budaya kerja sehari-hari. Yang ketiga, transparansi penilaian kerja dengan sistem audit dan penilaian berbasis data digital. Ruang untuk manipulasi dan main belakang bisa kita tutup rapat-rapat.
Jika sistemnya bersih, perilaku koruptif akan sulit untuk tumbuh. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali dalam perspektif psikologi industri dan organisasi. Korupsi bukan sekedar pelanggaran pasal hukum, melainkan kegagalan perilaku manusia dalam sebuah sistem kerja yang rapuh. Tugas kita sebagai praktisi maupun bagian dari organisasi adalah menciptakan ekosistem yang berintegritas melalui pengembangan SDM yang profesional dan berbasis psikologi. Kita berpeluang besar melahirkan lingkungan kerja yang tidak hanya adil dan sehat, tetapi juga menyejahterakan semua orang di dalamnya. Ingatlah, organisasi yang benar-benar hebat dan tangguh bukan hanya dilihat dari seberapa besar profit atau produktivitasnya, melainkan dari beberapa kuat nilai-nilai etika yang mereka pegang teguh. Atasan yang hanya mencari keuntungan tapi tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Nah, saya mau garis bawahi gini, baik atasan maupun bawahan harus ngerti aturan dan batasan, kewajiban dan hak masing-masing.